Bismillahirrahmanirrahim.
Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Udah lihat kan video apa tadi yang barusan ibu buka? Bagian tumbuhan. Ada berapa yang dijelaskan dalam video bagiannya? Ada berapa? 4, 5.
bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini bagian tubuh tumbuhan. Apa tumbuhan itu? Siapa yang tahu apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan satu makhluk hidup. Ya, yang kuat coba yang kuat dan nulis kuat. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Ya, salah satu makhluk hidup yang ada di alam semesta, yang ada di bumi kita. Ada tumbuhan, hewan, termasuk kita sebagai Manusia. manusia. Jadi tumbuhan juga sama seperti manusia. Manusia ada juga bagian-bagiannya kan? Apa bagian yang ada di manusia? Jantung. Kaki, jantung. Kaki.
Siapa yang tahu apa aja manfaatnya? Apa dia manfaatnya? Obat sebagai obat. Lagi apa Fajar? Sayur-sayuran. Makan makanan. Di sini yang pertama manfaatnya sebagai sumber pangan. Jadi kan apa aja contohnya? Daun ubi, daun pepaya, bunga pepaya. Nah, itu sebagai contoh dari tanaman yang bisa dijadikan sumber bahan pangan. Yang kedua sebagai perabotan rumah. Contohnya apa? Sebagai perabotan rumah. Kursi, jendela, banyak sekali. Meja, itu juga termasuk di sini jembatan. Yang terakhir sebagai siapa yang di rumah pernah sakit lalu dibuatkan orang tuanya obat dari tumbuhan? Lutfi, apa orang tuanya buat? Daun? Dari daun salam, daun kunyit, daun jeruk, bahkan dari kencur, dari jahe. Itu bisa digunakan untuk berobat kita itu. Jadi dari sekian banyak fungsi dan bagian serta manfaatnya, kalian ngerti semua apa dari materi yang sudah dijelaskan? Ada berapa jadinya manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia? Ada berapa tadi? 3. Manfaatnya ada 3, bagian tubuhnya ada 5. Nah, sebelum kita selanjutnya, untuk Ibu melihat seberapa kemampuan kalian memahami materi yang Ibu berikan, Ibu akan membagikan kelompok sesuai yang sudah Ibu berikan. Nanti kalian berdiskusi dan mengerjakan apa lembar kerja yang akan Ibu berikan. Namun sebelumnya kita nyanyi sebentar ya, biar nyanyi bagian dari tubuh tumbuhan. Oke? Coba bangun semuanya. Dilihat aja titiknya ada di situ.
Ya, fungsinya di dalam kolomnya, fungsinya diisi dari dalam apa, dan cuma apa, untuk apa tadi? Hah? Ada catnya kalau ada boleh. Kalau nggak ada kita segitu aja. Berwarna hitam aja, berwarna pensil. Dicek boleh. Kalau ada clearnya boleh diwarnai. Biar terlihat terang, kelihatan cantik, boleh. Cuman kalau tidak ada clearnya, tidak apa-apa. Pakai warna pensil itu aja di terangkan juga boleh. Yang penting dia berbentuk ya, apa tumbuhannya nampak jelas tuh.
Jaga deh siap. Siap nih, lagi gambar yuk, yuk, dah. Aku bisa bikin daunnya, Pak. Ini pada
Coba. Fungsi dari yang pertama apa? Memproduksi makanan dan buah-buahan. Betul itu? Selanjutnya. Daun. Tempat terjadinya fotosintesis. Selanjutnya. Betul? Fungsi dari buah itu? Ya. Selanjutnya. Ya. Lagi yang terakhir. Oke, nah coba. Sudah dijelaskan dari kelompok mangga tadi apa dari fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan yang sedang berkembang. Nah, gambarnya coba dilihat, ini adalah gambar pohon mangga punya kelompok mangga. Nah, oke, boleh. Selanjutnya kelompok dua. Coba dikasih lihat dulu. Kelompok apa namanya? Kelompok tomat. Mereka. Nah, coba dilihat. Coba jelaskan. Dari bagian-bagiannya. Bagian yang pertama. Bunga. Bagian yang kedua. Daun. Bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Bagian yang kelima. Akar. Betul itu semua yang dibilang kelompok tomat? Oke, sebutkan apa fungsinya menurut kelompok tomat? Oke, dengar dulu, dengar. Daun menyimpan air. Ya. Iya. Coba lihat apa gambarnya. Ini gambar mereka belum siap. Pohon tomatnya belum tumbuh, masih kering, lupa disiram. Jadi masih seperti ini hasil kelompok tomat. Oke, selanjutnya kelompok tiga api. Oke, coba jelaskan dari kelompok wortel. Sehat wortel. Oke, nah jelaskan bagian satunya. Ya, coba bagian tumbuh-tumbuhan yang pertama di situ apa? Ya, yang pertama bunga. Selanjutnya daun. Buah dulu yang ketiga. Batang yang keempat. Lalu yang kelima akar. Apa saja fungsinya bagi kelompok wortel? Kelompok wortel. Coba. Fungsi daun adalah sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan air. Iya. Lanjut. Fungsi bunga adalah berkembang biak untuk menjadi buah. Ya, lanjut. Fungsi buah adalah menyimpan makanan cadangan dan melindungi biji. Ya. Fungsi akar adalah untuk menyerap makanan dan agar tidak berbuah. Oke. Benar itu yang dibilang dari kelompok wortel.
Iya, betul. Coba lihat ini gambar dari kelompok. Ya, terima kasih. Jadi udah paham semua kan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsi-fungsinya. Paham. Jadi di sini Ibu tarik kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan dari yang kalian sudah bekerja. Nah, per kelompok. Nah, di sini Ibu kasih soal evaluasi masing-masing. Ibu kasih satu, kalian kerjakan nanti lalu kumpulkan ke Ibu kembali. Ibu beri waktu 5 menit. Karena ini soalnya kan tadi sudah dipahami awalnya apa saja. Jadi tidak susah. Oke? Oke, 5 menit ya. Ya, bikin nama kamu di atas ya. Sudah siap? Dibaca atau enggak itu? 10 ya soalnya, belakang? Belakangnya lagi 10 soal. Siap, belakangnya ada? Ada, sebentar dulu nanti kumpulnya sekali semua. Mahkota itu bagian yang ada pada bunga. Bunga ada satunya di atas. Batang, berarti ada batang basah, ada batang kayu keras, ada batang apa maksud lagi? Ya, batang lunak. Batang udah dulu biar semua siap sekali kumpul semua. Biar jangan satu-satu.
tidak berkepentingan. Jadi